Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikolas Putra Wampusunggu dengan NIM 191052 dari Prodi Administrasi Publik, kelas karyawan. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang governance digital, yaitu alasan pemerintah mengikuti perkembangan TIK dan digitalisasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Contohnya nih, pengadaan layanan administrasi secara online seperti pembuatan KTP, SIM, atau NPWP. Hal ini mengurangi antrian, mempercepat proses, dan mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas, contohnya penggunaan sistem e-budgeting yang memungkinkan masyarakat memantau anggaran pemerintah secara real time. Hal ini meningkatkan transparansi dan mencegah terjadinya korupsi. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, contohnya penerapan sistem e-government yang terintegrasi memungkinkan berbagai instansi pemerintah yang saling berbagi data dan informasi. Hal ini meningkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga. Berikutnya, mengapa berbagai model governance itu penting? Yang yaitu satu, keragaman konteks. Organisasi yang berbeda, perusahaan swasta, BUMN, organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan, dan lainnya memiliki tujuan, struktur, dan tantangan yang unik. Masing-masing membutuhkan model governance yang disesuaikan dengan karakteristiknya. Lingkungan bisnis yang dinamis, perubahan teknologi, regulasi, dan sosial ekonomi yang cepat menuntut fleksibilitas dalam model governance. Yang kedua, fokus yang berbeda. Tata kelola perusahaan berfokus pada hubungan antara pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan perusahaan dikelola secara efektif dan akuntabel. Tata kelola teknologi informasi berfokus pada pengelolaan akses teknologi informasi untuk mendukung tujuan bisnis organisasi. Ketiga, peran pemandu kepentingan. Pemangku kepentingan yang beragam. Setiap organisasi memiliki berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan berbeda-beda. Model governance yang baik harus mampu mengakomodasikan kepentingan semua pemangku dan kepentingan. Prinsip-prinsip tata kelola yang berbeda merupakan tingkat transparansi yang diperlukan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis organisasi dan sektornya. Oke. Berikutnya ada yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Otomatisasi proses, inovasi memungkinkan berbagai proses birokrasi sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu urusan. Peningkatan akurasi data, sistem yang inovatif dapat mengurangi kesalahan manusia dalam mengelola data sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Peningkatan aksesibilitas layanan publik dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui berbagai perangkat sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pemerintah. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Informasi publik yang lebih mudah diakses. Inovasi memungkinkan pemerintah untuk menyediakan informasi publik secara terbuka dan transparan melalui berbagai saluran. Mekanisme pengawasan yang lebih efektif, sistem yang inovatif dapat mempermudah masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah dan melaporkan jika ada penyimpangan. Yang berikutnya, meningkatkan partisipasi masyarakat. Saluran komunikasi yang lebih interaktif. Masyarakat dapat memberikan masukan dan umpan balik secara langsung kepada pemerintah melalui berbagai platform digital. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, yaitu dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan dan kebijakan publik melalui berbagai mekanisme e-partisipasi. Berikutnya, meningkatkan daya saing bangsa. Peningkatan kualitas pelayanan publik, e-government yang inovatif dapat meningkatkan daya tarik investasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, pengembangan ekonomi digital ini dalam e-government dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Berikut saya akan menjelaskan manfaat digital governance pada bidang-bidang yang pertama, bidang tata kelola pemerintahan dan bidang ekonomi. Nah, pada bidang pemerintahan, itu ada pemanfaatan digital dalam bidang tata kelola pemerintahan transformasi menuju pemerintahan yang lebih baik.
Pemanfaatan teknologi digital dalam bidang tata kelola pemerintahan telah menjadi tren global yang tak terelakkan. Digitalisasi telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, menjalankan layanan publik, dan membuat keputusan. Manfaat digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan yaitu efisiensi. Proses birokrasi menjadi lebih cepat dan sederhana, mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu urusan. Transparansi informasi publik menjadi lebih mudah diakses sehingga masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat bersifat terbuka dan akuntabel. Nah, ada tantangannya lagi guys ya, tantangan dalam digitalisasi. Ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai di seluruh wilayah merupakan tantangan utama. Sumber daya manusia dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi untuk mengelola dan mengembangkan sistem digital. Anggaran yaitu implementasi digitalisasi membutuhkan investasi yang cukup besar. Keamanan data, perlindungan data pribadi, dan keamanan sistem informasi menjadi perhatian utama. Berikutnya ada bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ini ada pemanfaatan digital dalam bidang ekonomi, yaitu transformasi bisnis dan masyarakat. Digitalisasi telah merombak lanskap ekonomi global secara fundamental. Teknologi digital tidak hanya mengubah cara kita berbisnis, tetapi juga cara kita hidup dan berinteraksi dalam konteks ekonomi. Digitalisasi telah melahirkan berbagai inovasi baru, membuka peluang bisnis yang tak terbatas, dan mengubah cara kita menghasilkan, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa. Manfaat ekonomi digital, efisiensi. Proses bisnis menjadi lebih efisien berkat otomatisasi dan integritas sistem. Inovasi munculnya inovasi baru yang didorong oleh teknologi digital. Peluang dasar menjadi lebih luas, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Nah, pada tantangan ekonomi digital itu ada kesenjangannya nih. Kesenjangannya yaitu tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Keamanannya tuh, keamanan cybernya yaitu ancaman menjadi semakin kompleks dan sering terjadi regulasi kerangka yang jelas untuk mengatur aktivitas ekonomi digital. Perubahan tenaga kerja yang dapat menyebabkan masa depan ekonomi digital terlihat sangat menjanjikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan governansi di bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan, pemanfaatan digital dalam bidang pendidikan adalah pembelajaran di era modern. Teknologi digital telah merubah lanskap pendidikan secara signifikan. Dulu, pembelajaran terpusat di dalam kelas dengan guru sebagai sumber informasi utama. Kini, dengan adanya teknologi, pembelajaran akan menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan personal. Manfaat pendidikan digital. Pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses pendidikan. Personalisasi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing individu. Teknologi memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan materi pembelajaran secara lebih aktif, dan siswa dapat bekerja sama dengan teman sekelasnya dari berbagai belahan dunia berbasis makalah. Terus di bidang kesehatan, pemanfaatan di bidang kesehatan yaitu pelayanan kesehatan yang modern. Teknologi digital telah membawa angin segar dalam dunia kesehatan. Dulu, akses terhadap pelayanan kesehatan sering kali terbatas dan rumit. Kini, dengan adanya teknologi, pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah diakses, lebih efisien, dan lebih personal. Manfaat kesehatan digital adalah pasien dapat mengakses layanan kesehatan kapan saja dan di mana saja, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Proses pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu tunggu pasien. Data kesehatan pasien dapat dikelola secara digital dengan lebih akurat dan aman. Pelayanan kesehatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Pencegahan penyakit juga lebih mudah karena teknologi dapat membantu dalam deteksi dini penyakit dan promosi kesehatan. Nah, masa depan kesehatan digital terlihat sangat menjanjikan. Tren seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things (IoT), dan Big Data akan semakin mengintegrasikan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Hal ini akan membuka peluang untuk menciptakan layanan kesehatan yang lebih presisi dan personal. Oke, materi selanjutnya itu digital governance. Apa itu digital governance? Digital governance adalah
penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam seluruh aspek pemerintahan. Ini mencakup bagaimana pemerintah merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik dengan memanfaatkan teknologi digital. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Mengapa digital governance sangat penting? Nah, efisiensinya mengurangi birokrasi, mempercepat proses, dan menghemat biaya. Transparansinya meningkatkan keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses data dan informasi. Akuntabilitas memungkinkan pengawasan publik yang lebih efektif terhadap kinerja pemerintah, partisipasi memfasilitasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, e-government pelayanan publik yang dilakukan secara online seperti pengurusan surat izin, pembayaran pajak, dan pelaporan aplikasi mobile. Nah, aplikasi yang mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintah melalui perangkat mobile yaitu Play Store atau App Store, data terbuka dapat membuka akses publik terhadap data pemerintah sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pihak swasta untuk mengembangkan berbagai aplikasi dan layanan inovatif. Nah, Smart City atau kota pintar penggunaan teknologi untuk mengelola kota secara lebih efisien seperti sistem transportasi pintar, pengelolaan sampah, dan pengawasan lingkungan. Dan juga governansi digital ini ada namanya itu sistem antrian online. Antrian online ini yang dimaksud ialah meminimalkan waktu tunggu di layanan publik dan layanan konsultasi virtual, memberikan akses mudah kepada layanan konsultasi pemerintah dan platform pengaduan online untuk masyarakat supaya mengadu ataupun mengkritik dan saran pada pelayanan-pelayanan yang sudah ditentukan. Materi berikutnya yaitu adalah Smart City. Nah, apa itu Smart City? Smart City adalah kota pintar yang dimaksud adalah konsep pengembangan kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan kualitas sumber hidup, kualitas sumber daya manusia dan hidup warga lebih efisiensi pelayanan publik dan gaya saing ekonomi. Konsep ini mencakup berbagai aspek kehidupan kota, mulai dari transportasi, energi, lingkungan, dan hingga pemerintahan. Nah, ada 3 contoh kota-kota yang sudah menerapin Smart City. Yang pertama Kota Bandung, dikenal sebagai salah satu pionir Smart City di Indonesia. Bandung telah menerapkan berbagai inovasi seperti sistem transportasi massal Trans Metro Bandung, TMB, dan aplikasi Bandung Smart City dan program Bandung Juara. Yang kedua, Kota Surabaya. Surabaya juga telah melakukan berbagai upaya untuk menjadi kota pintar, seperti pembangunan Surabaya Smart City Center, pengembangan aplikasi e-government, dan peningkatan kualitas layanan publik. Yang ketiga terakhir adalah Kota Jakarta. Nah, Jakarta terus berupaya untuk menjadi kota yang lebih cerdas dengan berbagai proyek infrastruktur seperti MRT, LRT, dan pembangunan kawasan perkantoran yang modern. Materi berikutnya, Smart City terdiri dari beberapa aspek atau dimensi utamanya. Nah, dimensi yang pertama itu ada Smart Governance, penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi, partisipasi warga, dan efisiensi pemerintahan. Yang kedua, Smart Economy, fokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui inovasi dan teknologi. Yang ketiga, Smart Living, peningkatan kualitas hidup warga melalui layanan publik yang berkualitas dan lingkungan yang sehat. Yang keempat, Smart Environment, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui pemantauan kualitas lingkungan dan penggunaan energi yang keterbaruan. Yang kelima, Smart Mobility, peningkatan efisiensi sistem transportasi melalui teknologi seperti sensor dan sistem navigasi. Yang terakhir adalah Smart People, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Materi berikutnya yaitu adalah KPK Corner. Apa itu KPK Corner? KPK Corner adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pencegahan korupsi. Kehadirannya di berbagai lokasi seperti kampus. Manfaat KPK Corner. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran publik. KPK Corner menyediakan informasi terkait korupsi, termasuk cara pencegahannya. Hal ini membantu masyarakat lebih sadar akan pentingnya peran mereka dalam mendukung pemberantasan korupsi. Yang kedua, pendidikan anti korupsi melalui berbagai materi edukasi seperti buku, brosur, atau media digital. KPK Corner menjadi sumber belajar bagi masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa, untuk memahami nilai-nilai anti korupsi.
Itu ya dari saya. Sekian dan terima kasih.